Namaku Katon, umurku 30 tahun. Aku sudah menikah 3 tahun yang lalu dengan wanita yang bernama Desi. Dia temanku kuliah. Desi wanita yang sangat cantik. Teman kuliah pada rebutan untuk mendapatkannya. Sedangkan aku sendiri memiliki wajah yang cukup ganteng. Dulu banyak cewek yang mengejar-ngejar aku, namun pilihanku jatuh ke Desi. Dulu kita pacaran selama 2 tahun. Habis itu lulus kuliah, aku cari kerja. Setelah dapat kerja, aku lamar dia. Pesta pernikahan kami dihadiri banyak undangan, karena memang teman kami banyak, termasuk relasi orang tua kami yang banyak juga. Pas ijab kabul, aku dan Desi sempat meneteskan air mata. Air mata yang menjadi saksi cinta kita. Cinta yang telah kita bina berlabuh juga di pelaminan. Dalam resepsi, senyum kami merekah, memancarkan kebahagiaan. Tamu undangan pun tak kalah bahagianya. Mereka memberikan salam ucapan selamat kepada kami. Satu yang sampai sekarang masih kuingat, dan kalau teringat pasti tertawa. Keinginan untuk melakukan pas malam pertama sudah menggebu-gebu sejak kemarin. Dan malam itu pun tiba. Karena kecapean acara tadi siang, tamu yang begitu banyak, malam pertama kita malah ketiduran sampai pagi. Dan setelah terbangun, kita hendak melakukannya di pagi itu. Tapi ada yang ngetok-ngetok pintu kamar kami. Gak jadi deh. Itulah malam pertama kami yang sempat tertunda. Tapi malam berikutnya kita benar-benar bertempur habis-habisan. Bahkan sampai 3 kali loh. Wah, nikmat sekali. Kami begitu bahagia menikmati kehidupan rumah tangga kami. Istriku begitu perhatian padaku. Dia begitu pandai membuat suami betah di rumah. Hingga tak terasa 2 tahun sudah kami bersama. Kita belum mempunyai anak, namun tetap kita syukuri dan kita selalu berusaha. Namun apalah daya, istriku malah jatuh sakit. Dia kena stroke, tidak bisa jalan dan lumpuh. Aku pun masih setia dengannya. Aku begitu sedih. Namun mau gimana lagi, hari demi hari pun berlalu. Aku semakin kewalahan mengurus istriku sambil bekerja. Aku putuskan untuk mencari pembantu sekaligus untuk mengurus istriku. Setelah tanya sana sini, dapatlah pembantu itu. Namanya Lastri. Dia dari kampung. Biarpun asalnya dari kampung, dia tidak terlihat kampungan. Dia terlihat cantik dan modis. Lastri belum mempunyai suami. Dia merantau ke kota karena pengen cari pengalaman dan bisa menghidupi keluarga, karena orang tuanya sudah tua dan tidak bekerja. Hari demi hari pun berlalu. Setahun sudah istriku sakit. Selama itu pula kebutuhan batinku tidak tersalurkan. Aku terkadang melihat Mbak Lastri jadi pengen melakukan itu. Posturnya tidak terlalu tinggi, namun tubuhnya terlihat berisi dan kenyal. Waktu itu di sore hari, aku pulang kerja. Seperti biasanya, aku langsung masuk rumah. Tak sengaja aku melihat Mbak Lastri keluar dari kamar mandi.
cuma mengenakan handuk. Seketika itu pandanganku tertuju pada dia. Wah, seksi sekali. Baru kali ini aku melihat Mbak Lastri seperti itu. Semenjak kejadian itu, setiap sore sepulang kerja, aku sering ngobrol-ngobrol dengan Mbak Lastri di teras depan rumah. Dan tentu istriku ada di kamar. Aku dan Lastri pun semakin dekat. Tak tahu kenapa hati ini bergejolak. Kayaknya aku jatuh cinta ke Lastri. Waktu itu hari Minggu. Tak biasanya istriku manggil aku dan Lastri bersamaan. Katanya dia pengen ngomong. Aku kaget, ternyata istriku Desi menginginkan aku dan Lastri untuk menikah. Karena dia sadar kalau dia tidak bisa melayani suaminya lagi. Singkat cerita, aku dan Lastri pun menikah. Pernikahan kami cuma ijab kabul saja. Tidak diadakan resepsi. Malam itu pun tiba. Aku dan Lastri masuk kamar. Sebagai laki-laki yang sudah lama tidak melakukan, hasratku pun menggebu-gebu. Aku cium bibir tipis Lastri, dan kita pun bercumbu, bergumul di malam indah itu. Lastri tak banyak tahu, aku yang membimbingnya. Sungguh luar biasa malam itu. Setelah lama menganggur, akhirnya dapat tersalurkan juga. Kita melakukannya sampai 2 kali. Aku pun hidup dengan 2 orang istri. Lastri pun masih begitu telaten merawat istri pertamaku Desi. Masih sama seperti dulu, tidak ada yang berubah. Dan setelah usaha dan doa yang tak henti-henti kami lakukan, Desi pun bisa sembuh. Kita senang banget, dan mereka juga bisa rukun. Akhirnya aku hidup bahagia dengan 2 orang istri yang begitu cantik dan setia. Yo. Oke guys, itu tadi ya untuk cerpen kali ini ya. Sudah disimak kan ya? Gimana? Nah, mudah-mudahan suka ya, pada suka begitu. Bisa dinikmati dan semoga bisa menghibur buat kamu semuanya ya. Ini saya lagi jalan-jalan jalan-jalan tapi pakai motor, namanya apa, motoran ya, motoran, pakai motor keliling-keliling. Saya di daerah seputaran Romo Jember, ini tepatnya di sebelah selatannya, di kampungnya ya. Biasa seperti hari-hari sebelumnya, menghantar pesanan verbal begitu ya. Sambil menyelam minum susu, sambil antar pesanan, ngevlog dulu. Ya ta, dia mau nggak pantunnya, sambil menyelam minum susu, sambil antar pesanan, ngevlog dulu. Bagus tak ya? Iya. Kalau dipikir-pikir, orang ngevlog di kendaraan atau di motor itu kayak orang apa ya? Ngomong-ngomong sendiri begitu. Kadang sendiri, nggak ada temennya di motor. Untung pakai masker ya, jadi nggak kelihatan kalau mulutnya gerak-gerak. Ketawa ketiwi sendiri. Mungkin kalau dilihat orang ya kayak orang gila ya, ketawa ketiwi sendiri begitu. Tapi ya wes gimana, udah
diniatin ngeploknya di sini, di ngeploknya pakai motor ya, dimotorin ya. Di hari ini kamu lagi ngapain? Barangkali kamu lagi sedih ditinggal pacar karena pacarnya pergi karena bekerja. Ya enggak apa-apa, itu kan kalau kerja bagus, mencari uang buat masa depan. Ya kalau perginya cari ganti, kalau cari ganti ya gimana, kamu ya cari yang lain aja begitu ya. Nah dia cari ganti, kamu bela-belain nunggu dia ya nggak bagus nih ya. Ya udah lupain. Tapi kalau perginya karena kerja, perginya karena yang bener itu nggak apa-apa, tetap harus ditunggu. Kalau kuat nunggu. Kalau berpisahnya lama, kadang-kadang hati ini bisa goyah memilih yang lain. Iya ya, kalau memilih yang lain ya kamu cari yang lain juga. Gitu ya. Tetap bahagia saja, jangan terlalu sedih. Ada apa-apa dipikir dengan santai begitu. Kalau mikirnya terlalu sepaneng, nanti ya jadi sepaneng. Jadi gimana, nggak enak ya. Bentar guys, ini saya mau belok sini, belok kanan sini. Nah ini sudah mau nyampe ya. Ya sudah, untuk jumpa kita sekian dulu ya guys ya. Terima kasih kamu sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa berbahagia, bisa menghibur kamu semuanya ya. Jumpa lagi di lain waktu. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.